Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Santika Dwi Kansa dengan NIM 3333210003 dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2021 kelas A. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kinetika kimia. Materi yang akan saya jelaskan meliputi yang pertama yaitu grafik laju order reaksi, yang kedua yaitu persamaan laju reaksi terintegrasi waktu, dan yang ketiga persamaan Arrhenius. Sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai kinetika kimia. Kinetika kimia adalah studi tentang laju reaksi, perubahan konsentrasi reaktan atau produk sebagai fungsi dari waktu. Reaksi dapat berlangsung dengan laju yang bervariasi. Ada yang berlangsung cepat seperti reaksi pembakaran atau waktu yang sangat lama seperti penuaan, pembentukan batu bara, dan beberapa reaksi peluruhan radioaktif. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai grafik laju berdasarkan order reaksi. Order reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi preaksi pada laju reaksi. Grafik laju order reaksi terbagi menjadi 3, yaitu order 0, order 1, dan order 2. Reaksi order 0. Besarnya laju reaksi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi preaksi. Seberapapun peningkatan konsentrasi preaksi tidak akan mempengaruhi besarnya laju reaksi. Reaksi order 0 memiliki persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K atau konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi mula-mula Z preaksi dipangkatkan 0 atau persamaan lajunya ini sama dengan K. Bilangan dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi, reaksi dengan laju tetap mempunyai order reaksi 0. Grafik digambarkan seperti grafik di atas, yaitu konstan. Reaksi order 1. Besarnya laju reaksi berbanding lurus dengan besarnya konsentrasi preaksi. Reaksi order 1 memiliki persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K atau konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi mula-mula Z preaksi dipangkatkan 1. Persamaan reaksi order 1 merupakan persamaan linear, berarti laju reaksi berbanding lurus terhadap konsentrasi preaksinya. Jika konsentrasi preaksi dinaikkan misalkan 3 kali, maka laju reaksi akan menjadi 3/1 atau 3 kali lebih besar. Reaksi order 2. Besarnya laju reaksi merupakan pangkat 2 dari peningkatan konsentrasi preaksinya. Reaksi order 2 memiliki persamaan laju reaksi yaitu V sama dengan K atau konstanta laju reaksi dikali dengan konsentrasi mula-mula Z preaksi dipangkatkan 2. Apabila suatu reaksi berorder 2 terhadap suatu preaksi, berarti laju reaksi itu berubah secara kuadrat terhadap perubahan konsentrasinya. Apabila konsentrasi ZA dinaikkan misalnya 2 kali, maka laju reaksi akan menjadi 2/2 atau 4 kali lebih besar. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan persamaan laju reaksi terintegrasi waktu. Persamaan yang menunjukkan hubungan konsentrasi dan waktu dikenal dengan persamaan laju terintegrasi. Persamaan ini dapat digunakan untuk menentukan waktu paruh T1 reaktan. Waktu paruh merupakan waktu yang diperlukan oleh setengah dari jumlah reaktan untuk berubah menjadi produk. Di sini ada rumus waktu paruh atau T1 dari order 0 yaitu A0 per 2AK, dari order 1 yaitu ln 2 per AK sama dengan 0,693 per AK.
dari orde 2, yaitu 1 per AK dikali A0. Contoh soalnya yaitu senyawa A terdekomposisi menjadi B dan C dengan reaksi orde 1 terhadap A dan orde reaksi keseluruhan adalah 1 pada 25 derajat Celcius. Konstanta laju reaksi adalah 0,045 S pangkat min 1. Yang ditanya berapa waktu paruh reaksi pada 25 derajat Celcius tersebut. Ini menggunakan rumus waktu paruh dari orde reaksi 1 yang rumusnya T setengah sama dengan ln 2 per AK sama dengan 0,693 per AK sama dengan 0,693 per 1 dikali konstanta laju reaksinya adalah 0,045 S pangkat min 1 yang menghasilkan 15,4 sekon. Jadi, setelah 15,4 detik, setengah reaktan akan bersisa sehingga A sama dengan setengah A0. Selanjutnya, materi yang ketiga mengenai persamaan Arrhenius. Persamaan Arrhenius merupakan ketergantungan laju reaksi pada suhu yang dijelaskan pada suatu persamaan. Arrhenius menjelaskan bahwa suhu dapat menambah kecepatan laju dalam reaksi kimia apapun dengan persamaan sebagai berikut. K sama dengan AE min EA per RT. Berikan logaritma natural di kedua sisi, maka didapatkan ln K sama dengan min EA per RT plus ln A. Untuk reaksi yang sama, namun dijalankan pada suhu yang berbeda, beberapa nilai konstan dapat dicoret dan didapatkan persamaan Arrhenius berikut. Ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurangin 1 per T2. Dengan keterangan AE itu merupakan energi aktivasi dari reaksi dengan satuan kilojoule per mol, R merupakan konstanta gas dengan koefisien 8,314 Joule per mol, T merupakan suhu mutlak, K2 merupakan konstanta laju pada kondisi variasi, K1 merupakan konstanta laju awal, T1 merupakan suhu awal, dan T2 merupakan suhu akhir. Adapun contoh soal dari persamaan Arrhenius yaitu diketahui reaksi berikut N2O5 menghasilkan N2O4 plus setengah O2. Pada suhu 25 derajat Celcius, konstanta lajunya adalah 3,45 dikali 10 pangkat min 5 S pangkat min 1. Dan energi aktivasinya adalah 100 kJ per mol. Tentukan berapa suhu yang diperlukan agar waktu paruh N2O5 menjadi 1 jam. Penyelesaiannya, sebelum menjawab pertanyaan, kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya dari soal di atas. Diketahuinya ada T1 sama dengan 25 derajat Celcius, K1 sama dengan 3,45 dikali 10 pangkat min 5 S pangkat min 1. EA-nya sama dengan 100 kJ per mol. Kita jadikan Joule per mol menjadi 100.000 Joule per mol. R-nya sama dengan 8,314 Joule per mol. Yang ditanya adalah T2. Untuk menjawab pertanyaan di atas, yang pertama kita cari dulu K2-nya dengan cara K2 sama dengan 0,693 per T setengah sama dengan 0,693 per, karena T setengahnya tadi diambil dari soal yang menyatakan kalau waktunya 1 jam, berarti 1 jam itu 3600 detik.
Jadi 0,693 per 3600 hasilnya 1,925 dikali 10 pangkat min 4. Kemudian kita buat permisalan, yaitu 1 per T1 dikurangin 1 per T2 adalah X. Lalu kita masukkan ke persamaan ln K2 per K1 sama dengan EA per R dikali 1 per T1 dikurangin 1 per T2. Ln K2-nya tadi 1,925 dikali 10 pangkat min 4 per K1-nya 3,45 dikali 10 pangkat min 4 sama dengan 100.000 per 8,314 dikali X. X-nya itu kita dapat dari permisalan yang tadi, yang 1 per T1 dikurangin 1 per T2. Kemudian didapat nilai X-nya sebesar 0,0001,429. Lalu kita substitusikan menjadi 1 per T1 dikurangin 1 per T2 sama dengan 0,0001,429. Kemudian kita masukkan menjadi 1 per 298 dikurangin 1 per T2 sama dengan 0,0001,429. Setelah itu kita dapat ketahui hasil T2-nya yaitu sebesar 311,25 derajat Kelvin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.